tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kami diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya beliau nanti. Perlu diketahui bahwa kami di sini adalah pimpinan Pondok Pesantren Buddha yang mengadakan kegiatan belajar mengajar, khususnya agama, juga umum. Di samping itu ada kegiatan belajar mengajar PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Mengajar di Masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa kami sebagai pimpinan pondok pesantren, di samping mengajarkan keagamaan kepada khususnya para santri, juga membuka suatu kegiatan belajar mengajar bagi masyarakat lingkungan. Maka kami mendirikan suatu lembaga yang bernama PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar di Masyarakat, di mana latar belakangnya kita mendirikan adalah yang pertama, banyaknya para santri yang khusus belajar agama. Mereka tidak belajar SMP, SMA atau SD. Yang kedua, banyaknya anak-anak putus sekolah di lingkungan pondok pesantren. Dia putus sekolah di kelas SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Yang ketiga, terbatasnya lapangan kerja atau kesempatan kerja bagi anak-anak yang putus sekolah karena tidak mempunyai kemampuan. Itu latar belakang mengapa kami mendirikan PKBM. Kemudian mempunyai suatu tujuan atau tujuan daripada pendirian PKBM itu sendiri. Yang pertama, menghantarkan anak-anak didik kita yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan sekolah lebih tinggi. Yang kedua, menghantarkan para peserta didik mampu bersaing dalam karir dan menjadi aset pembangunan nasional. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan kita untuk menjadikan suatu alat atau aset pekerja, aset mencari nafkah untuk dibuat berbagai macam bentuk. Itu tujuan kami. Kemudian tujuan yang terakhir adalah untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia, mereka-mereka yang putus sekolah, agar supaya bisa bersaing dalam rangka dunia kerja yang semakin ketat pada saat ini, apalagi di musim COVID-19 ini. Dengan adanya tujuan tersebut, jadi kami melayani mereka dengan cara yang pertama, mengadakan life skill yang berbentuk yang pernah kami lakukan, yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah membuat alat hadroh atau alat-alat samroh rabana. Yang kedua, kami membuat suatu alat atau memanfaatkan barang-barang yang kurang bermanfaat seperti kain perca
untuk dibuat keset atau keset, dibuat macam-macam kebutuhan rumah tangga, sarung tangan, ada yang dibuat untuk souvenir pernikahan, sarung bantal dan lain-lain sebagainya. Itu yang dibuat dari kain perca yang tidak bermanfaat lagi di dunia kita ini. Kita buat supaya bisa bermanfaat. Kemudian juga kami mengadakan kegiatan life skill baby sister. Ini perawatan anak. Dan juga kami mengadakan kegiatan pembuatan yang sifatnya berguna bagi masyarakat khususnya, dan bisa untuk mencari dunia kerja, keterampilan yang lain atau life skill yang lainnya. Ada yang sudah kami lakukan juga, ada itu keterampilan membuat patung, membuat binatang-binatang terbuat dari tanah, dan juga membuat bata, membuat alat-alat pertanian, pisau dan sebagainya. Ini adalah kami dalam rangka kerjasama atau memberikan SDM di masyarakat, karena mereka butuh sekali keterampilan. Kemudian kami bisa melaksanakan kegiatan tersebut kerjasama dengan Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka membiayai, memberikan sarana dan prasarana, memberikan pendidikan kepada peserta didik itu untuk belajar life skill. Seperti kemarin kami mengadakan baby sister selama 1 bulan lebih. Alhamdulillah kami sudah mengadakan uji kompetensi yang sudah kami laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar dan menghasilkan anak-anak nilai yang bagus-bagus. Oleh karena itu, kerjasama ini kami mohon untuk diteruskan, karena bermanfaat bagi masyarakat lingkungan kita untuk bersaing dengan dunia kerja yang ada di lingkungan kita pada khususnya, dan juga di luar daerah kita, mungkin di tetangga kabupaten, provinsi yang lainnya, atau di seluruh Indonesia, di mana mereka kalau sudah kita mendapatkan kerja, mendapatkan pendidikan life skill ini, mereka akan bisa bersaing di dalam dunia kerja. Perlu diketahui bahwa program baby sister ini kami bekerja sama dengan PT Hadijaya dari Bandar Lampung untuk menyalurkan peserta pelatihan ini atau anak didik kita untuk melanjutkan atau mencari kerja di dunia pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan mereka, khususnya di baby sister ini. Oleh karena itu, dengan kerjasamanya dengan Hadijaya ini, kami sangat terbantu sekali dalam rangka menyalurkan peserta didik kita yang telah menyelesaikan pendidikan, menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang kerjasama dengan pemerintah, yaitu Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya PKBM ini, kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda bisa membantu, bisa bermanfaat bagi lingkungan, pada khususnya di masyarakat Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ikat
Ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Allah Jika kita pernah seperti air mata. Pertama-tama kita cuci baju adik dengan air bersih. Lalu kita buang air keruh. Kemudian kita pilih pakaian adik sesuai dengan jenis dan kotorannya. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. So kasih berjaya. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa baiknya sejenak lama. Kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang suci, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Kita melegenda di sana. Kita taruh di tempat yang bersih dan kering, kemudian cara kembali agar airnya begitu keluar.
Bukan perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan, sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpi. Paspor utawi ikutan paspor. Baju berbaik hati utawi kira-kira perikatan. Ikutan ilmu bisa. Bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda. Ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal kaswatu utaw mongko ono apa kaswah iku batakun ono mongko ono apa kaswah. Alamati dari kedengaran dari pati kedua hotel. Bisalah satin ing dalam tentu mawadi pira-pira manggonan. Bil ismi ing dalam isi mufrad wal munfariqi kang kaya macam kita sila jamak kasir wajam ing mana salim dan jamak mana salim. Yang dimaksud i'rab jar yakni i'rab jar mempunyai tiga tanda. Yang pertama kasrah, yang kedua fathah, yang ketiga ya. Kasrah menjadi tandanya i'rab jar ada di tiga tempat, yakni isim mufrad, dan dua jamak taksir, dan tiga jamak muannats salim. Maksud